Malaysia akan menerapkan lockdown nasional untuk menekan laju lonjakan kasus COVID-19. Lalu seperti apa kebijakan pemerintah setempat menjelang lockdown di Malaysia? Bagaimana pula nasib warga negara Indonesia di Malaysia? Kita akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Pak Hermono, selamat malam, sehat ya? Selamat malam, Mbak Safi. Alhamdulillah, sehat. Senang mendengarnya. Pak, jadi kita kan tahu Malaysia itu selama 4 hari terakhir ini memecahkan rekor terus, angkanya ada di sekitar 8.000. Tentu sebenarnya jauh di bawah Indonesia yang waktu rekornya sudah mencapai belasan ribu begitu. Tapi dengan adanya data-data ini sebenarnya landasan untuk akhirnya membuat pemerintah Malaysia mengambil kebijakan memberlakukan lockdown itu apa, Pak Hermono? Ya memang laju kasus-kasus baru ini cukup tinggi, bahkan hari ini juga pecah rekor lagi. Sekarang sudah 9.020 ya. Nah ini tentu dengan jumlah penduduk Malaysia yang 32 juta secara proporsional sangat tinggi. Dan memang lockdown adalah keputusan yang sulit karena udah pemerintah Malaysia pun memahami bahwa lockdown ini akan berpengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi. Tetapi sepertinya pemerintah Malaysia pun tidak ada pilihan lain mengingat laju penularannya ini cukup tinggi ya. Ditambah lagi sudah adanya varian baru seperti varian India, varian Afrika Selatan. Dan tentu pemerintah Malaysia tidak ingin ini terlalu lambat untuk mengambil langkah-langkah yang sifatnya menekan laju penularan. Pak Hermono, kenapa diambil 14 hari? Yang kita ketahui kalau berkaitan dengan varian baru ini, ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa masa inkubasinya lebih dari 14 hari. Maka dari itu beberapa negara memutuskan ada lockdown sampai dengan 21 hari misalnya. Apa yang melandasi pemilihan 14 hari ini? Tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi kalau kita mengacu pengalaman tahun lalu, itu pun 14 hari dan 14 hari kemudian akan dilakukan evaluasi. Meskipun ditemukan varian baru, tapi jumlahnya relatif kecil ya. Varian India misalkan, itu sampai saat ini ditemukan sebanyak 6 kasus saja. Tapi juga kita paham bahwa kalau terlalu lama, ini kan dampak ekonominya pun akan terlalu dalam ya. Jadi saya kira pertimbangan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan ini. Tapi kalau kemudian nanti di hari-hari terakhir lockdown dievaluasi, ada kemungkinan kalau melihat laju pertumbuhan kasusnya masih tetap tinggi, ada kemungkinan untuk diperpanjang begitu? Bisa saja, karena kalau kita lihat pengalaman tahun lalu itu kan juga perpanjangannya dari bulan Maret sampai Mei ya, sekitar 2 bulan ya. Jadi tentu sebelum ada kepastian bahwa angkanya dapat ditekan serendah mungkin, saya kira pemerintah Malaysia pun akan terlalu hati-hati ya, akan selalu mengambil langkah hati-hati untuk melakukan relaksasi ya. Oke, Pak Hermono, begini. Dalam beberapa statistika, kalau dibandingkan per 1 juta penduduk, banyak yang bilang bahwa ini data yang berkata bahwa sebenarnya posisi saat ini Malaysia justru lebih buruk dari India dari statistikanya. Kalau dihitung kasus dan penularan per 1 juta penduduk. Kondisi saat ini di sana sebenarnya seperti apa? Terutama untuk pelayanan kesehatan. Apakah sudah mencapai titik maksimal begitu? Apakah sudah sampai kewalahan, Pak Hermono? Ya kalau kita lihat ketersediaan rumah sakit yang untuk COVID dan juga jumlah kasus memang sekarang ini fasilitas kesehatan itu sudah mengalami tekanan yang sangat berat ya. Oleh sebab itu pemerintah Malaysia pun mengambil langkah-langkah, misalkan mengambil alih atau menggunakan rumah sakit swasta, ada 110 rumah sakit swasta yang akan digunakan untuk perawatan pasien COVID. Selain itu juga, kalau yang sebelumnya itu setiap yang positif otomatis akan dibawa ke rumah sakit COVID, sekarang ini lebih dipilah-pilah. Kalau yang level 1, level 2 itu diminta untuk isolasi dikarantina di rumah. Nah, yang juga tekanannya adalah tenaga medis ya. Ini juga ada tekanan yang cukup berat. 2 hari lalu pemerintah Malaysia mengumumkan membuka untuk relawan-relawan tenaga kesehatan. Ini juga menunjukkan bahwa tenaga nakesnya cukup kewalahan lah ya, terlalu lelah barangkali ya. Tapi kalau tadi Bapak bilang bahwa ada tekanan terhadap layanan kesehatan, apakah sudah sampai pada level misalkan ada yang bergejala cukup berat lalu kesulitan mendapatkan bed rumah sakit, begitu?
Sejauh ini belum ada ya, kita belum ada informasi seperti itu, bahwa seperti yang misalkan terjadi di India atau yang sakit tidak bisa dirawat, tetapi memang tekanan itu sangat besar, terutama untuk penyediaan ruang ICU ini yang sekarang ini sedang diupayakan oleh pemerintah Malaysia meningkatkan kapasitas ruang ICU yang cukup terbatas saat ini. Ya, saya bayangkan justru lockdown dipilih supaya tidak semakin menekan layanan kesehatan yang sudah semakin tertekan begitu ya, sehingga jangan sampai ada warga yang tidak tertampung. Tapi begini, betul. Pak Hermono, bisa diceritakankah aktivitas sosial dan ekonomi nanti akan seperti apa ketika lockdown? Berkaca pada beberapa waktu yang lalu juga sempat seperti itu. Adakah dukungan terkait logistik atau kebutuhan hidup warga selama lockdown? Ya, kita sudah mengantisipasi kemungkinan itu ya. Dalam 2 hari terakhir kita intensif berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dengan seluruh perwakilan Indonesia di Malaysia, dan juga dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Jadi untuk tahun ini, kali ini, kalaupun terjadi sesuatu yang cukup berat, insya Allah KBRI dan seluruh perwakilan Malaysia perwakilan Indonesia di Malaysia akan lebih siap mengantisipasi situasi ini. Kita terus meningkatkan persiapan mengantisipasi kemungkinan terburuk seperti keharusan untuk memberikan bantuan logistik. Tentu itu akan kita lakukan. Oke, kalau dari pemerintah Malaysia sendiri? Pemerintah Malaysia tentunya ya hanya mengatasi bantuan-bantuan untuk masyarakat penduduk Malaysia ya, seperti tahun yang lalu juga ada bantuan-bantuan sosial. Tapi kalau untuk WNI tadi selain yang disampaikan Pak Hermono, apa kira-kira yang harus dipersiapkan WNI di Malaysia saat ini? Ya, dalam beberapa hari terakhir sejak adanya peningkatan 5 atau 6 hari yang lalu, kita juga terus mengingatkan masyarakat agar tetap tenang, tidak mengambil langkah-langkah yang justru akan merugikan seperti melanggar SOP karena ini hukumannya sangat berat ya. Oke, singkat saja Pak Hermono, apa sih kalau dilihat dari data-data yang membuat kasus COVID-19 di Malaysia ini belakangan seperti tidak terkendali? Sebetulnya juga ini disebabkan oleh adanya testing yang jauh lebih tinggi ya. Seperti kemarin itu testing lebih dari 100.000. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk Malaysia, 100.000 per hari itu kan angka yang sangat tinggi ya. Dengan testing yang tinggi tentu bisa terungkap kasus-kasus baru. Selain itu juga sistem tracking mereka juga cukup bagus. Nah, kalau kita lihat dari klasternya yang mengalami peningkatan sangat signifikan adalah klaster tempat kerja. Baik itu yang ada di pabrik maupun di rumah-rumah karyawan. Ini yang kita lihat dalam 2 hari terakhir, klaster tenaga kerja meningkat sangat pesat ya. Oke, jadi akan mulai diberlakukan lockdown pada tanggal 1, jadi 3 hari dari sekarang ya Pak ya? Ya, hari Selasa ya. Hari Selasa. Oke, selama 14 hari untuk kemudian dievaluasi apakah cukup atau kemudian perlu ditambah durasi lockdown-nya. Tentu saja melihat data-data penularan COVID-19. Pak Hermono, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam untuk teman-teman yang ada di KBRI di Kuala Lumpur. Terima kasih Mas Sofi, salamnya. Salam sehat untuk semua ya. Terima kasih Bapak.